Now I have a gun. Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Unintentional yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang hendak merayakan hari Natal. Namun keluarga tersebut malah mendapatkan sebuah teror yang mengerikan, di mana teror tersebut terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan pada film ini, saya kembali ingatkan bahwa dalam video ini merupakan full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih detail, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Di awal film, ada satu keluarga yang melaporkan tentang teror yang ada di rumahnya. Mereka bernama Sam, Joy, dan anaknya yaitu Rebecca. Di sini, Rebecca diinterogasi oleh polisi. Namun karena rasa takut akan teror tersebut, Rebecca hanya terdiam. Kemudian di sini, saat polisi tersebut pulang, Sam dan Joy mencoba menanyakan ke anaknya, apakah sebelumnya ia telah mengirim pesan ke seseorang atau adakah orang yang menghubungi. Becca hanya menjawab bahwa ia hanya berhubungan dengan pacarnya. Namun di sini Sam curiga dengan pacar dari Rebecca, sebab ia tidak setuju kalau anaknya berhubungan dengan pria itu, yang berkemungkinan pacar Rebecca membalas dengan meneror keluarganya. Sam yang sedang bekerja, ia mendapatkan sebuah teror melalui email. Ia dikirim sebuah foto dirinya saat sedang tidur dengan wanita lain. Namun saat ia hendak membalas pesan itu, bos dari Sam datang, yang menyebabkan ia langsung menghapus seluruh pesan tersebut. Esok harinya, Rebecca yang usai kuliah, dia pulang dengan pacarnya. Ia bernama Lain dan temannya yang bernama Melanie. Rebecca yang pulang menaiki mobil bersama Melanie, mereka mencium aroma bangkai yang ada di dalam mobilnya. Akhirnya mereka turun dari mobil dan melihat bagian belakang dari mobil itu, yang ternyata saat dia buka terdapat bangkai rusa. Seketika Rebecca menelpon ibunya dan membawa teror tersebut ke kantor polisi lagi. Di sini Sam dipertemukan dengan detektif. Ia bernama Savannah. Savannah mencoba bertanya dan menginterogasi Sam tentang apa saja yang ia alami. Dan Sam pun bercerita bahwa ada seseorang yang meneror keluarganya saat sedang di rumah, dan ada teror lain yang mengirimkan sebuah pesan melalui email. Well, I did get an email this morning. Kemudian waktu berganti malam. Di sini Sam mendengar seperti ada seseorang yang berada di rumahnya. Ia langsung mendatangi kamar Rebecca. Ia memanggil Rebecca dan meminta untuk masuk ke kamar ibunya. Sam mengambil sebuah tongkat pemukul. Ia mencoba mencari seseorang yang telah menyelinap dan meneror keluarganya. Di sini, Sam mencoba menggertak dengan meneriaki bahwa ia membawa sebuah senjata. Kemudian, Sam melihat sebuah siluet dari balik jendela. Dan saat ia buka kain yang di jendela, ia melihat boneka Santa Claus yang bertulisan bahwa Sam tidak memiliki sebuah senjata. Ia pun keluar dan langsung menghancurkan boneka tersebut. Di sini, Joy dan Rebecca datang menghampiri Sam. Sam mengatakan bahwa dia begitu kesal. Dia merasa terhina tidak membawa senjata. Keesokan harinya, Joy mendatangi Sam yang sedang mabuk. Joy mengatakan, apakah ini senjata yang dimaksud? Joy sepertinya marah besar kepada Sam, dan ia pun langsung meninggalkan Sam. Sam yang merasa bersalah, akhirnya ia mencoba mendatangi Joy. Namun saat dia membuka pintu,
Joy sudah dalam keadaan tewas. Ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk dari Sam, sebab ia sedang dalam keadaan mabuk dan tertekan dengan adanya teror. Tidak lama dari itu, Sam mendengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah detektif Savannah. Sam berbincang dengan detektif Savannah. Sam mencoba menjelaskan bahwa ia sangat yakin kalau pelaku teror tersebut adalah Lane, pacar dari Rebecca. Di sini, Sam dan Joy sedang memenuhi undangan makan di sebuah restoran dengan Chris, bos dari Sam. Namun di tengah perbincangan mereka, Rebecca menelpon bahwa ia membatalkan perkumpulan dengan teman-temannya dan ia sendirian di rumah. Joy yang mendengar itu begitu khawatir. Akhirnya mereka pun langsung bergegas pulang. Are you two sure you're okay to drive? Yeah, I've only had one, but Setelah sampai, saat Sam hendak membuka pintu, ia mendengar ada seseorang yang keluar dari pintu belakang. Sam memerintahkan Joy untuk segera menghampiri Rebecca. Sam yang bergegas menuju ke pintu belakang. Ia berjalan pelan-pelan membawa sebuah skop. Ia melihat seseorang yang meneror keluarganya, dan saat orang tersebut lewat, Sam langsung memukulkan skop itu hingga tewas. You okay? Yeah. Sam mencoba melihat siapa pelaku yang meneror keluarganya, yang ternyata itu adalah Lane, pacar dari Rebecca. Kemudian di sini Sam membawa jasad dari Lane ke suatu tempat. Ia mencoba menggali untuk menguburkan jasad tersebut dan menghilangkan jejak. Keesokan harinya, saat Sam sedang bekerja, ia kembali mendapatkan sebuah email dari seseorang. Ternyata email tersebut foto Sam saat sedang menguburkan Lane. Ternyata pelaku yang menerornya bukanlah pacar dari Rebecca. Sam kembali dipanggil oleh detektif Savannah. Detektif Savannah mencoba kembali menginterogasi Sam. Ia menanyakan kasus hilangnya Lane, sebab ibu dari Lane menelpon polisi bahwa anaknya tidak kunjung pulang. Ibu Lane memberitahu bahwa semalam anaknya datang ke rumah Sam. Namun di sini Sam tidak mengakui dan mencoba mengelak tentang hilangnya Lane. Well, first off, how are Joyce and Rebecca doing? Because we called her after we heard this. Sam keluar dari kantor polisi. Seketika ia mendapatkan sebuah telepon dari istrinya. Namun saat ia angkat, yang berbicara adalah seorang pria misterius yang sedang berada di rumahnya. Pria tersebut mengancam akan meninggalkan sebuah foto tentang perselingkuhan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Sam jika Sam tidak menuruti keinginan dirinya. Akhirnya di sini Sam menuruti keinginan pria misterius tersebut. Sam diajak bertemu dengan pria itu di suatu bar pada jam 9 malam. Saat malam tiba, Sam pun mendatangi bar tersebut. Namun di sini Sam bertemu dengan wanita yang pernah menjadi selingkuhannya. Sam menarik wanita itu. Ia menduga bahwa yang meneror adalah mantan selingkuhannya. Namun wanita tersebut membantah dugaan dari Sam. Wanita itu pergi. Dan tidak lama dari itu, Sam melihat seorang pria misterius menggunakan jaket. Sam langsung menyerang pria itu dan mematahkan jari dari pria misterius tersebut. Keesokan harinya, Sam dan keluarganya datang ke suatu gereja untuk proses pembaptisan. Setelah proses pembaptisan itu selesai, ada seseorang dari belakang yang menyentuh bahunya. Ia merasakan bahwa yang menyentuh adalah pria yang ia temui semalam, melihat dari luka yang diperban di tangannya. Seketika Sam langsung mencari pria itu, dan Sam melihat seorang anak yang memiliki luka perban di tangannya. Sam memaksa anak tersebut untuk memperlihatkan luka yang ada di tangannya, yang menyebabkan seisi gereja pun menjadi ribut. Setelah kejadian Sam yang salah sangka saat di gereja, di sini Joy terlihat sangat sedih. Ia mencoba bertanya kepada Sam, apa ada sesuatu yang Sam sembunyikan yang menyebabkan keluarganya diteror dan hubungan yang kurang harmonis dengan dirinya. Joy terus memojokkan Sam. Ia berusaha supaya Sam berbicara, dan pada akhirnya Sam mengakuinya.
bahwa ia telah berselingkuh dengan wanita lain. Joy yang mendengar pengakuan Sam, ia begitu kecewa. Sam mencoba menenangkan istrinya yang begitu marah. Rebecca yang berada di kamar, ia mendengar pertikaian orang tuanya. Ia mencoba melihat apa yang sedang terjadi dengan kedua orang tuanya. Namun saat Rebecca melihat dari balik pintu, ada seseorang dari belakang yang menyerang dirinya. You thought I was so dumb you didn't even try not to be. Sam dan Joy yang mendengar suara teriakan anaknya, mereka langsung mendatanginya. Sam mencoba melawan pria itu, namun ternyata Sam malah dibenturkan ke kaca. Rebecca dan Joy mencoba lari. Pria itu mengejar mereka. Joy yang melihat anaknya diserang, ia mencoba melawan pria itu. Rebecca yang dari belakang langsung memukulkan benda keras di kepala pria tersebut. Sam yang sudah terbangun, ia membawa sebuah senjata dan menembakkannya ke pria itu. No, I have a gun. Kemudian di sini polisi datang bersama detektif Savannah. Ia menanyakan kepada keluarga Sam tentang pria yang meneror keluarganya. Namun mereka tidak mengetahui identitas dari pria itu. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan untuk mencari tahu identitas dari pria tersebut. Di sini Sam dan keluarganya pindah dan tinggal untuk sementara bersama ibu dari Joy. Joy meminta Sam untuk memulai semuanya dari awal dan mencoba untuk mengharmoniskan keluarganya seperti dahulu kala. Like that. Kemudian di sini Joy meminta Sam untuk membeli beberapa minuman untuk persiapannya di hari Natal. Sam yang berangkat ke suatu bar hendak membeli minum, ia bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Davon. Davon berbicara panjang lebar dengan Sam sampai menuju ke pembicaraan yang intens. Davon menjelaskan bahwa ia tahu semua tentang keluarga Sam dan kebiasaan dari Sam. Davon pun menjelaskan bahwa Sam seorang pria yang lari dari sebuah masalah. Sam adalah pelaku yang membuat keluarga Davon hancur. Sam telah menyiksa istri dari Davon dan memperkosanya, yang menyebabkan istrinya depresi dan bunuh diri. Akhirnya di sini Sam mencoba untuk menebus semua kesalahannya dengan membuat skenario bahwa keluarga Sam sedang disekap. Di sini polisi sudah berkumpul. Davon memaksa Sam untuk bercerita semua. Akhirnya di sini Sam menceritakan semua kejadian yang menyebabkan teror dalam keluarganya. Davon yang begitu kesal memberitahu bahwa yang Sam tembak adalah saudaranya. Dan saat Davon mengangkat senjata, polisi pun langsung menembak Davon hingga tewas. Ya, jadi seperti itulah alur cerita film An Intrusion. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.